Penipuan Undang-Undang 1945, dalang, tanggal, dan peran Jepang dan Belanda kaitan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ikut perayaan tanggal 17 Agustus yang dinamakan perayaan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah perayaan genosida bangsa-bangsa yang ada dan perayaan kemenangan koruptor-koruptor ulung Jakarta. Saya sudah memaparkan banyak fakta sejarah yang dimanipulasi Indonesia Jawa Jakarta. Jika follower punya logika dan akal sehat, simak dan cerna baca referensi dan bukti. Apakah ungkapan kebenaran ini di luar logika, propaganda, atau inilah kenyataan yang sebenarnya yang tidak bisa dibantahkan? Saya sebutkan detailsnya dan referensi secara akademik dan kisah nyata. 1. Pendahuluan. Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, sering dijadikan simbol kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, dokumen ini menyimpan berbagai bentuk manipulasi sejarah dan pengkhianatan terhadap bangsa-bangsa yang sebelumnya merdeka seperti Aceh, Maluku, Papua, dan lainnya. Penipuan terhadap UUD 1945 bukan hanya hasil rekayasa internal para elit Jawa, tetapi juga hasil campur tangan Belanda yang ingin mempertahankan kekuasaannya melalui boneka Republik Baru. 2. Rekayasa UUD 1945, siapa dalangnya? Tidak ada tinta rakyat dalam naskah UUD 1945. Tidak ada tanda tangan rakyat Aceh. Tidak ada suara rakyat Papua. Tidak ada musyawarah rakyat Maluku. Tapi UUD 1945 tetap dipaksa sebagai hukum tertinggi. Kedaulatan direbut lewat meja, bukan perang. UUD 1945 bukan hasil revolusi rakyat, tapi hasil rapat terbatas 21 orang yang dipilih Jepang. UUD 1945 bukanlah hasil dari musyawarah seluruh bangsa di Nusantara. Ia disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, sebuah lembaga bentukan Jepang yang dikendalikan oleh elit-elit nasionalis pro-Jawa seperti Soekarno, Ketua PPKI, proklamator, dan pengendali utama narasi tunggal kemerdekaan. Moh, Hatta, Wakil Ketua PPKI, arsitek sistem ekonomi dan sentralisasi negara. Supomo dan Yamin, penulis awal naskah konstitusi, menyisipkan konsep negara unitaris tanpa pengakuan terhadap kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal seperti Aceh. Supomo bukan pahlawan, tapi pengagum fasisme Jepang. Supomo terang-terangan mendukung sistem negara totaliter dan menjiplak konstitusi Meiji Jepang, bukan kearifan lokal. Tanggal penting, tanggal 18 Agustus tahun 1945, UUD 1945 disahkan tanpa perwakilan dari Aceh, Maluku, Papua, Riau, dan Kalimantan. 3. Cara penipuan terjadi, bukan proklamasi rakyat, tapi kudeta politik terbatas. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 hanyalah pengumuman kemerdekaan oleh sekelompok elit. Tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah kudeta konstitusional. 1. UUD diberlakukan tanpa referendum. Tidak ada konsultasi atau referendum dari kerajaan-kerajaan merdeka seperti Kesultanan Aceh. 2. Deklarasi kemerdekaan oleh segelintir orang, hanya Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh yang menyatakan kemerdekaan, tanpa mandat dari seluruh wilayah Nusantara. 3. Pemusatan kekuasaan. UUD 1945 menegaskan sistem presidensial dan unitaris, menghapus otonomi dan sistem federal yang sempat dirancang dalam Konstitusi RIS 1949. 4. Campur tangan Jepang dan Belanda. Tokoh Jepang yang terlibat dalam perumusan UUD 1945. Jepang membentuk dua badan penting yang berperan besar dalam penyusunan UUD 1945, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI dan PPKI sama dengan boneka Jepang. BPUPKI dan PPKI dibentuk oleh Jepang. Anggotanya dipilih, bukan dipilih rakyat. Ini bukan kemerdekaan, ini proyek pengalihan kontrol. Mereka dikontrol dan diarahkan oleh militer Jepang. Letjen Kumakichi Harada, Panglima Angkatan Darat Jepang ke-16 di Jawa, menyetujui pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Laksamana Maeda Tadashi,
memberikan fasilitas penyusunan teks proklamasi dan tidak menghalangi perumusan UUD 1945. Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima Komando Selatan Jepang, menyetujui bentuk kemerdekaan yang tetap menguntungkan Jepang. Mayor Ichiro Yamada, Kepala Intelijen Jepang, memastikan narasi proklamasi tetap dalam pengawasan kekuatan Jepang. Peran Jepang adalah memfasilitasi kemerdekaan semu agar tidak jatuh ke tangan sekutu, sambil menjaga struktur kekuasaan yang mereka bentuk selama pendudukan. Tokoh Belanda yang terlibat secara tidak langsung, Hubertus Johannes van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menolak UUD 1945 dan hanya mengakui bentuk Republik Indonesia Serikat, RIS. Charles van der Plas, Residen Surabaya dan tokoh intelijen budaya Belanda yang membantu strategi federalisasi pasca kemerdekaan. Belanda awalnya menolak UUD 1945, namun pada akhirnya mendiamkan keberadaan UUD itu karena pemerintahan Republik melanjutkan hukum-hukum kolonial lama seperti domain verklaring dan sentralisasi kekuasaan yang menguntungkan elit Jawa. Belanda setuju UUD 1945 karena hukum kolonial tetap dipakai. Selama domain verklaring, HIR, dan KUHP tetap berlaku. Belanda senang, Indonesia merdeka tapi hukum penjajah tetap jadi dasar. Asal-usul pasal-pasal UUD 1945. Pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak lahir dari kearifan lokal atau warisan konstitusional kerajaan-kerajaan Nusantara, melainkan hasil adopsi dan tiruan dari Konstitusi Meiji Jepang, 1889. Terlihat dari sistem presidensial yang kuat, militerisme terselubung, dan ketiadaan checks and balances yang jelas. Supomo sangat terinspirasi dari sistem Jepang ini. Hukum kolonial Belanda, KUHP, HIR, domain verklaring. Banyak pasal ekonomi dan pertanahan tetap mengadopsi asas-asas kolonial, seperti tanah milik negara, domain, dan supremasi pusat terhadap daerah. UUD 1945 melegitimasi penjajahan internal. Dengan pasal-pasal unitaris, Jakarta menghapus 700 plus sistem hukum lokal. Aceh, Maluku, Dayak, Bugis, Tidore, semua dibungkam lewat pasal. Sistem pemerintahan Eropa kontinental, Weimar dan Prancis. Beberapa aspek seperti peran presiden dan menteri dicomot dari model konstitusi Eropa modern yang tidak sesuai dengan struktur sosial budaya Nusantara. Tidak ada satupun pasal dalam UUD 1945 yang berasal dari Konun Mekuta Alam Aceh, Undang-Undang Ternate, atau Hukum Adat Maluku. Ini membuktikan bahwa UUD 1945 bukan perwakilan hukum bangsa, tetapi hasil kompromi elit politik pro-kolonial dan militerisme yang ingin mempertahankan kekuasaan. Tidak ada satu ayat pun dari Konun Mekuta Alam. UUD 1945 menghapus hukum Islam Aceh, adat Minangkabau, dan Undang-Undang Ternate. Ini bukan konstitusi Indonesia, ini penghapus identitas. Referensi, Elson, R.E., 2009. Soeharto, A Political Biography. Cambridge University Press. Benda, Harry J. 1958. The Japanese Occupation of Java. Pacific Affairs. Rickleff, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia Since C. 1200. Stanford University Press. Yamin, Muhammad. 1945. Naskah Persiapan UUD 1945. Supomo, 1945. Pidato dalam sidang BPUPKI, Arsip Nasional. Krib, R. 2001. Indonesia, The Modern Political History. Cambridge, ICTJ dan Kontras. 2010. Report on Impunity and Constitutional Manipulation in Indonesia. Domain Verklaring, Indis Statsblad 1870 nomor 118. Konstitusi Meiji Jepang 1889 Japanese Government Translation Bureau Archives. Dokumen BPUPKI dan PPKI, Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. 5. Siapa yang diuntungkan? Referendum ditolak, demokrasi dihilangkan sejak awal. Tak ada referendum, tak ada pemungutan suara. UUD 1945 dipaksakan dari atas, bukan diangkat dari bawah.
Elit Jawa mendapatkan kekuasaan absolut. Militer Indonesia, ABRI TNI, legitimasi untuk menginvasi wilayah-wilayah seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Korporasi asing dan Belanda terus mengakses sumber daya melalui izin eksplorasi dan perjanjian kolonial lama yang diwariskan. 6. Kesimpulan, penipuan sistematis. Tanggal 17 Agustus bukan hari kemerdekaan, tapi hari pemakaman bangsa-bangsa Nusantara. Dapat disimpulkan bahwa tanggal 17 Agustus bukanlah proklamasi kemerdekaan, tetapi merupakan proklamasi penindasan Jawa terhadap suku dan bangsa yang ada, serta legitimasi kekuasaan kolonial terhadap rampasan lahan masyarakat. Ini adalah bentuk pengiktirafan atas perampasan sumber daya di setiap tanah yang ada untuk kepentingan Jawa dan Jakarta. Jika Anda ikut merayakan tanggal 17 Agustus, berarti Anda adalah bagian dari kolonialisme itu sendiri. UUD 1945 sama dengan pemakaman kedaulatan kerajaan-kerajaan merdeka. Dengan satu lembar kertas, kerajaan-kerajaan sah seperti Aceh dan Ternate dianggap tidak pernah ada. UUD 1945 bukanlah dokumen pemersatu, melainkan alat penipuan sejarah. Ia dijadikan tameng untuk menghapus eksistensi bangsa-bangsa merdeka dan mengokohkan dominasi Jawa serta militer. Campur tangan Belanda dan Jepang, meski berbeda cara, hadir dalam bentuk kompromi politik, ekonomi, dan hukum yang melanggengkan kolonialisme dalam bentuk baru. 7. Seruan, tulis sejarahmu sendiri. Jangan biarkan penjajah dan anteknya menulisnya untuk cucumu. Sudah saatnya rakyat Aceh, Maluku, Papua, dan wilayah lain menggugat ulang keabsahan UUD 1945 dan menuntut pengakuan atas kemerdekaan historis mereka. Dokumen ini akan digunakan sebagai kerangka untuk video edukatif dan advokasi sejarah. Silakan SHARE, like, KOMEN, dan repost video ini untuk membuka mata rakyat dan membongkar kebohongan sejarah. Kami tidak takut bicara, kami hanya takut jika kebenaran ini tidak disampaikan. Sampaikan yang benar walau terkadang itu menyakitkan. Please share berkali-kali, repost dan share lagi. Nonton atau baca video lainnya juga, baru bisa follower lihat apa yang saya postingkan adalah kebenaran sejarah dan kejadian yang nyata dan fakta. Please di-share berkali-kali. Iya, terima kasih semua. Saya juga mohon maaf saudara-saudaraku semua sebab tidak membalas kiriman pesan buat saat ini. Sebab ada yang beberapa menjadi ancaman dan sangat tidak enak dibaca, bukan semua, tapi hanya beberapa. Saya harap dimaklumi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.